Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-62 dari kitab Matan Al-Jami', bab-bab bagian akhir di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang akhlak-akhlak tercela yang butuh untuk kita kenali dan dihindari. Bahaya, tahu itu bahaya, kita menghindar, seolah kita nanti akan selamat. Ada dua akhlak jelek yang seolah kita akan mengenali agar tidak menguasai diri kita dan kita terselamatkan dari dua akhlak jelek itu, yaitu bakhil dan perangai yang buruk. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatan, ada sifatan, dua sifat. Mana khoslan, khoslun, dan sifatun senada. Khoslatani, sifatani, ada dua sifat. La yajtami'ani, keduanya tidak bisa berkumpul, artinya nggak bisa bekerja sama karena kontras. Fi mu'minin, pada diri orang beriman. Yang pertama al-bukhlu, bakhil. Wa su'ul khuluq, dan buruknya akhlak. Akhrajau, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa fi sanati, pada sanadnya dha'fun, ada kelemahan. Keterangan yang lain gharibun, gharib, asing, nama tertentu. Syarah menjelaskannya. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan pada kitabnya Adabul Mufrad. Secara umum, pada sisi makna, berita yang ada di hadis ini bisa diterima karena bersesuaian dengan dalil-dalil yang lain. Yang pertama, pada diri manusia ada sifat bakhil, misalnya wa ukhdiratil anfusus suh, dihadirkan menjadi pembawaan asli. Pada diri manusia ada sifat sahih, sama dengan bakhil, cedil. Di keterangan yang lain, supaya kita memiliki akhlak yang buruk, berarti menghindari sebaliknya, karena perintah Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Berikutnya, sebelum kita merangkum, kita akan mengenal beberapa mufradat,
kata-kata yang butuh-butuh kita kenali makna. Arti bakhil, orang punya sesuatu dan dicinta, tidak suka berpindah pada orang lain, sehingga ketika benda itu hilang maka dia merasa kehilangan, inginnya dimiliki, bahkan dimiliki sendiri, tidak boleh pindah pada orang lain. Duwe dipek-pek dewi, bahasa gampangnya seperti itu. Maka bisa diterjemahkan makna bakhil seperti itu. Adapun kalau khuluq akhlak, itu makna luas dari kata akhlak itu sendiri. Itu semakna dengan agama, semakna dengan nasihat. Artinya akhlak yang baik. Misalnya pesan Allah Ta'ala tentang Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang besar, akhlakmu mulia, nilainya luar biasa. Bahkan Bu Aisyah radhiyallahu anha, Imam Bukhari meriwayatkan menjelaskan tentang Nabi sallam, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Siapa yang pengen tahu Nabi seperti apa, akhlak sifat perangainya, baca Al-Quran. Dan Nabi SAW itu sudah bisa mempraktekkan dengan sempurna. Berikutnya Ibnu Abbas menafsirkan makna wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada pada akhlak yang besar, artinya wa innaka la'ala dinin azim. Akhlak memiliki makna din. Engkau berada pada agama yang besar, berarti punya ketundukan yang besar. Iman kepada hari akhir yang besar, menyiapkan amal dengan nilai amal yang besar. Kemudian Nabi SAW sendiri memperincikan makna ad-din itu dengan nasihat. Sebagaimana juga pesannya, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Artinya ikhlas. Berarti orang beragama itu harus ikhlas. Apa makna nasihat? Setia. Orang beragama itu harus setia kepada syariat yang dia tunduk kepadanya. Ketika ditinjau pada sisi sosial, nasihat maknanya khiyazatul hadilil mansukhilahu, menjaga hak pihak-pihak yang punya hak. A punya hak, jagalah. B punya hak, jagalah. C punya hak, jagalah. Berarti jangan diganggu. Pada mana yang lain, nasihat artinya adalah iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan pada yang lain. Itu beberapa makna nasihat ketika kita membuka syarahnya. Ketika sahabat tanya, liman, untuk siapa? Ketika saya bergaul, harus menyuguhkan sifat baik sehingga lawan bergaulku mendapatkan maslahat, tidak mendapatkan keburukan, akhirnya mendapatkan keridhaan, karena baik ke sana pada perkara-perkara yang Allah memerintahkan harus baik. Dijawab, kamu bernasihat artinya setia kepada Allah. Di depan Allah kamu wajib setia, ikhlas, tunduk. Nasihat kepada kitab, setia kepada kitab artinya menjadikan kitab sebagai sumber hukum. Setia kepada Rasul, menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah yang telah mewujudkan Al-Quran. Nasihat setia kepada waliul amri, pertama ulama-ulama sebagai gurunya, berarti siap untuk transfer ilmu. Sebelum guruku meninggal, ulama meninggal, saya belajar padanya, maka dia menggali ilmunya, sehingga ketika generasi berganti, dia siap melanjutkan, bahkan lebih baik. Lalu makna waliul amri yang kedua adalah orang yang mengurus urusan kemasyarakatan umum. Selagi mereka muslim, tidak memerintahkan kepada yang maksiat, maka hargai
kebaikannya bantu, kekurangannya ingatkan, setidaknya dinasihatkan, jangan dibongkar-bongkar keburukannya, apalagi diberontak. Lalu berikutnya setia kepada sesama kaum muslimin, yaitu bagaimana orang bergaul kepada sesama, mereka dapat maslahat. Diawali ibunya dapat maslahat, bapaknya dapat maslahat, kerabatnya dapat maslahat, keluarga lakinya dapat maslahat. Sebelumnya keluarga perempuannya dapat maslahat, tetangganya, teman dekatnya, tetangga dekatnya, dan berikut-berikutnya. Sehingga di tengah masyarakat dia masuk kategori pesan Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia siapa? Yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Itu tadi apabila kita cerita tentang akhlak yang baik. Akhlak yang buruk berarti kesebalikannya. Kepada Allah dia melakukan kesyirikan, kepada kitab enggak mengilmuinya, kepada Rasul tidak menjadikan sebagai profil idola untuk beruswah hasanah padanya, kepada waliul amri, guru-gurunya dia tidak mengambil ilmu darinya, kepada pemerintahnya tidak menghargainya, kepada sesamanya dia tidak memberikan maslahat, sehingga ketika mati dia termasuk mustaroh, yaitu masyarakat diistirahatkan dari kejahatannya. Dia mati gimana? Ya dapat siksa kubur. Masyarakat gimana? Seneng. Kenapa? Yang biasa mengganggu sekarang orangnya mati, itu namanya mustaroh, diistirahatkan. Itu kalau akhlak buruk seperti itu. Ini sebagai mufradat bersifat global. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Yang pertama, manusia diberi sifat dasar jumlahnya banyak. Manusia diberi sifat dasar. Manusia diberi sifat modal dasar, itu banyak jumlahnya. Apa sifat modal dasar yang manusia dicipta? Itu termasuk iradah kauni, ketetapan Allah di alam raya. Manusia tanpa mengadakan memang sudah ada. Semisal garam itu asin, gula itu manis, itu namanya iradah kauni. Yang seperti itu manusia itu memiliki bawaan yang sangat banyak. Ada rasa suka, ada rasa benci, ada yang murah senyum, ada yang mahal senyum, ada hasad, ada marah, ada cinta, ada ridho. Yang gitu-gitu jumlahnya sangat banyak sekali. Itu modal dasar. Makanya Islam datang membimbing, mengelola itu semuanya. Itu tadi cerita tentang modal dasar. Sifat pada manusia itu sangat banyak. Nomor dua, ada sifat-sifat manusia satu dengan yang lain itu saling berangkai. Bila baik bisa semakin baik, bila buruk bisa semakin buruk. Contohnya apa? Contohnya beberapa sifat ketika tidak terkendali, beberapa begitu nanti bisa saling dukung, bisa menghancurkan. Misal ada rasa hasad, ada nafsu, lalu setan masuk, ini menghancurkan. Maka jangan dikombinasi antara hasad, nafsu dan memberikan peluang setan. Hasad itu tidak suka kepada orang lain yang punya kelebihan, itu hasad. Nafsu itu pengen seneng, sering tidak terkendali, sing penting seneng, halal atau haram gak tahu, sing penting seneng, itu makna nafsu. Nah ketika orang itu pengen seneng lalu ada yang menyaingi, ada rasa hasad, setan diberikan peluang masuk, ngompori, wow ini menghancurkan, itu menghancurkan. Makanya Islam membimbing untuk mengendalikan itu semuanya. Berikutnya ada beberapa sifat baik ketika dikombinasi nanti akan semakin kokoh. Apa itu? Sabar dan anatun. Sabar itu maknanya kemampuan mengendalikan emosi, anatun itu
teliti, tidak tergesa-gesa dan nimbang. Teliti, tidak tergesa-gesa dan nimbang. Maka dua sifat ini harus dikompromikan. Orang sulit teliti, orang sulit nimbang apabila nggak punya kesabaran. Bila orang itu mampu mengendalikan emosi, berarti sabar. Dia nanti akan teliti, akan ngati-ngati, tidak gegabah. Nah, bila dua sifat ini digabung, itu nanti akan selamat. Itu contoh beberapa sifat yang bekerja sama baik, nanti hasilnya luar biasa. Berikutnya ada beberapa sifat ternyata tidak bisa kompromi. Itu sebagai hasil puncak nanti. Kalau bawaan dasar ada. Yang orang beriman jangan sampai dua sifat itu dikumpulkan. Kenapa? Nanti akan hancur-hancuran. Apabila orang beriman itu punya sifat bakhil, orang beriman memiliki akhlak yang buruk, nah ini akan hancur-hancuran. Kenapa? Karena permasalahannya ya tadi, beberapa sifat dikompromikan nanti bisa hancur-hancuran. Bakhil itu punya sesuatu, ingin dimiliki sendiri, tidak mau berbagi. Padahal itu andaikan mau berbagi, manfaatnya besar. Sementara akhlak mulia itu suka berbagi. Jadi bakhil itu tidak mau berbagi. Akhlak yang mulia itu adalah sebuah sifat yang suka berbagi. Bagaimana dua sifat itu bisa ketemu? Kan nggak bisa ketemu. Akhirnya jadilah akhlak yang buruk. Makanya dua sifat itu mukmin butuh mengenali, akhirnya bisa mengendalikan dirinya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya selami besarnya maslahat akhlak yang mulia untuk dikerjakan, dan selami bahayanya bakhil untuk dihindari. Ini butuh kerja keras. Setelah ilmu, minta pada Allah pahamkan, minta kepada Allah beri saya kemampuan mewujudkan kepada yang baik ada rasa suka, kepada yang jelek budaya rasa benci, kepada yang baik mampukan mewujudkan, kepada yang buruk mampukan meninggalkan. Itu bentuk solusinya seperti itu. Ya Allah, bakhil itu kan jelek. Orang punya, nggak mau pindah pada orang lain, maunya dimiliki sendiri sehingga tidak bisa memberikan maslahat. Ini sudah tidak disuka, nggak punya masa depan, lingkungan pun juga akhirnya ikut benci, Allah pun juga akhirnya akan menghancurkannya. Ya Allah, hindari saya sifat bakhil. Nah, untuk menghindari sifat bakhil, orang itu butuh memahami tentang lawan dari bakhil. Apa lawan dari bakhil? Dermawan. Itulah akhlak yang mulia. Yaitu ketika bergaul, apa yang bisa saya sumbangkan pada pihak lain. Orang lain dapat maslahat dari saya, mungkin dengan senyumku, itu sedekah. Mungkin dengan lisanku yang membimbing, itu juga sedekah, dermawan itu. Mungkin dengan tanganku yang ringan membantu, gali, berikan. Mungkin dengan hartaku untuk pribadi, saya bergaya orang miskin sedikit cukup, ketika bergaul banyak memberi, sehingga nanti akan mudah hisabnya, sehingga nanti akan suka memberi. Toh ketika mati juga harta enggak dibawa, sedekah justru yang akan dibawa. Itu nanti akan menggemarkan akhlak mulia, bisa mengikis dari sifat bakhil. Sehingga tahu bakhil bahaya, dia lari. Tahu akhlak mulia baik, dia mengejar. Nah, itu nanti akan bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Insyaallah hadis lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.